hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhikal karimi wa azilmi sultani nahmatuhu wa qahamdihi wa nastaghfiruh wa nastaghfarih wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jannatin adniyat khulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur walladzi akhalana darul muqamatin min fadlih la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Shadaqallahu nazim. Tentunya yang terhormat Sohibul Hajat Bapak Haji Wahono beserta keluarga, Mas Dika dan Mbak Amelia rahimakumullah saoste putra. Para pejabat wonten ing lingkungan Sidoluhur dan sekitarnya rahimakumullah. Tentunya para alim ulama kakung saha putri ingkang satuhur kita mulyakaken rahimakumullah. Bapak Ibu dari paguyuban maju bareng yang juga saya hormati rahimakumullah. Bapak Ibu sedaya yang saya hormati rahimakumullah. Mari kita bersyukur hari ini kita diberi nikmat dapat hadir di acara khusus dari Pak Haji Wahono. Yang pertama adalah bersyukur silaturahmi dari Maju Bareng. Yang kedua, Mas Dika dan Mbak Amelia akan naik tindak umroh. Mugi-mugi beliau umrohnya umroh yang mabrur, dipun ridhoi Allah SWT, lancar, dipun tampi amalipun, dipun ampunten sedaya dosanipun, haji mabrur, dipun ridhoi Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang hadir di sini juga semoga selalu diberikan keridhaan Allah SWT. Amin. Untuk sekedar pengantar ujung bulan Desember ya. Satu hal Bapak Ibu, hari ini itu dalam surat Al-Haqqah mulai 15 sampai 29 sama dengan surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayatnya 28-29. Ada suatu peristiwa yang luar biasa ketika itu ada di padang mahsyar. Wa taro kula umatin jasiyah kula umatin tut'a ila kitabiha al yauma tujza ma kuntum ta'malun. Allah itu mengatakan di surat Al-Jasiyah itu surat ke-45. Wa taro kula umatin jasiyah, lihatlah orang-orang itu sedang jasiyah. Jasiyah itu berlutut, bersimpuh. Kula umatin jasiyah, kula umatin tut'a ila kitabiha, mereka tinggal menunggu kitab yang dia tuliskan. Kenapa menunggu kitab? Kitab yang mana? Kitab yang di Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang mencatat amal perbuatan di Laul Mahfuz. Jadi konsep kita hidup itu ada 3. 1, kita pasti mati. 2, akan hidup lagi. Yang ketiga, dimintai pertanggungjawaban setelah kita hidup lagi. Sayangnya di Indonesia banyak orang lali nek arep mati, malah ora wedi mati. Di surat Al-Adiyat 7-11, wa innahu ala dzalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Manusia itu nekseni kalau dia berbuat salah. Loh, keren banget toh. Allah itu sampai mengatakan manusia itu sadar kalau berbuat salah. Kenapa? Wa innahu li hubbil
khairilah sakit. Karena begitu cintanya sama harta dunia. Plek Indonesia. Nah, korupsi ya ora rampung-rampung nggih mboten. Korupsi ya em-eman nih. Ngantek nggih mboten. Padahal ibu-ibu teng mriki sakniki duwite ya em-eman. 5.100. Ngono ya do bahagia to nika sik mburi nika. Nyatane ya ora ana sik stunting to. Anak stunting lapor ke Pak Presiden Prabowo to ben untuk makan siang gratis dan minum susu. Coba sing muni makanan beracun. Mesti meja ngono kuwi. Kanjeng Trisantoso. Saya itu baru mau maju sudah dibully. Oh, Profesor UGM ijazah saya asli ra. Awas iki rombongan ngono kuwi ya, perangkat ra cetok. Saya kan kena getahnya sekarang. Di mana-mana tekone, Pak Ustaz. Pripun jenengan guru besar UGM? Nggih. Profesor UGM? Nggih aku. Ijazah saya asli mboten. Aku ya ngomong gundulmu, aku ya arep mulang ngaji tekoni ijazah. Udah lah, nggak usah dibahas. PNS ya. Ngaten. Jadi konsepnya adalah bagaimana sesuatu yang rusak, orang-orang yang tidak takut mati jadi ingat mati. Yang kedua, jangan ditinggal. Omahe apik kok ditinggal. Mobilnya apik kok ditinggal. Tendane wakeh kok ditinggal. Kursine ngantek ribuan kok ditinggal. Petuk. Lha ning golek kuwi rekoso, mau ada yang mulai dari kecil. Saka 10, 20, bareng saiki punya ribuan. Mosok mati ra digawa. Kejadian itu akan terjadi. Karena di surat Al-Haqqah, saya loncat ke Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke 69. Ayatnya mulai 15 sampai 29. Ketika manusia sudah dibangkitkan kubur di padang mahsyar, semuanya adalah bersimpuh. Wa tara kula umatin jaza. Kenapa bersimpuh? Karena mereka tanpa baju, tanpa alas kaki. Karena mereka tidak kenal anaknya, bapak tidak kenal anaknya, anak tidak kenal bapaknya. Matahari diguncangkan 500 tahun. Bumi dibalik bersama langit sehingga menjadi padang mahsyar. Bukankah kita itu bangga mergo zaman sakniki wong bangga iki siji, mesti mergo sugih. Yo lali nang masjid kaya sak labah. Lumayan nang ndi-ndi akeh, rukune akeh. Kae wekku, itu enggak salah. Wong Islam sugih iki oleh. Nek sugih aja lali nang masjid lak ngoten niku. Sekarang banyak orang saking sugih malah ra tau nang masjid. Yang kedua, bangga mergo sedulure pejabat. Kowe iki gaya Jogja. Ora godeane cocik. Ndi ana sing pejabat titik dialurke, tak kandhani ya. Kae sing saiki pejabat kae isih mambu-mambu. Nggih mboten Pak Trisantoso. Ya, mambu-mambu. Mambu apa? Mambu sedulur. Ngono ya diayali. Tenane, kowe iki lak wong godean, kae wong Tuban kok kandhani kok. Kae iki anake sedulure tanggane bisanku. Waduh itu. Ning mergo sing anu dialur kae gaya Jogja banget. Akhirnya kecekel KPK. Kanca sedulurmu sik mambu-mambu kecekel KPK kae. Lah ngoten niku. Leng Indo ya penak wae. Ora adoh wae kata-kata. Sing kedua, modele gaya Jogja kae, sing pejabat kae, kanca SD. Sak meja biyen ki nyolong tebu bareng aku katane kae. Saking bang kecekel KPK kae kancamu SD kae kecekel KPK. Ngono ya enak wae. Ra, aku biyen ra munggah katane. Wis penak wae gaya Jogja. Yang ketiga sekarang orang bangga itu karena apa? Followernya banyak. Wopo wae dienggo konten. Sehingga jenenge kontainer. Oh kabeh dadi konten. Dadi ra nang masjid mergo konten. Pemene wong Yojo, Mas Dika. Esuk jenengan umroh wong sing negara sing anggere ibadah nganggo konten Indonesia. Kula anggere mriko iki judeg. Ha piye tawaf kok nganggo nganu? Apa? Nganggo selfie. Iki aku gek tawaf, petuk aku ya ngono. Ha padha karo gek salat to nggih. Allahu Akbar. Iki aku gek salat. Itu terjadi.
Gaya Indonesia ini ngoten niku. Wapal kula anggere rono ya anggere meriah ngono Indonesia. Saking mantepe konten nang masjid itu dadi konten. Yang keempat apa bangganya? Karena bajunya. Baju yang penuh dengan lambang kemewahan, baju yang penuh lambang sebagai orang besar, itu bangganya setengah mati. Tapi ketika dibangunkan dari kubur, Al-Zalzalah ayat 6. Yauma idzin yasduruna su'astatali urahu a'malahum, kata Allah. Maka saat itu dia mengatakan semuanya, kata Rasul, ketika dibangkitkan tanpa baju, tanpa alas kaki. Tanah yang dulu dibanggakan sudah dibalik menjadi padang mahsyar. Yang dulu konten followernya banyak, matahari diguncangkan 50 tahun sehingga gelap gulita. Dulu yang bangga dengan saudaranya, bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Semuanya habis, makanya jaziah. Makanya semuanya berlutut, ora ngerti apa-apa. Siapa apa bangan yang harus diandalkan? Cuma satu, kitab yang dia tulis di dunia itu. Nah, kita beruntung, kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan. Surat Al-Munafikun 11, surat Az-Zumar 42, surat Al-Anbiya 35. Walan yukhilahi nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun, kata Allah. Tidak aku akhirkan nyawa itu kalau sudah sampai masanya. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Makanya paguyuban menika hari ini kumpul, Bapak Ibu sedaya nggih kumpul. Ini amanah. Hanya Allah yang berikan amanah kita masih hidup hari ini. Punya kesempatan untuk nopo membawa kitab itu yang di sana. Sehingga ayat-ayat penyesalan itu selalu ada. Makanya mumpung masih hidup, penyesalan kita lakukan, semoga bisa diperbaiki. Tapi ada masa penyesalan sudah selesai. Ketika di alam barzah, surat Al-Munafikun 100, Allah itu mengatakan di alam barzah semua orang itu ingin pulang, terutama orang-orang yang ketika di dunia lupa, tidak membawa bekal ke akhirat. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Saya menjadi orang yang mau fi sodakotin, menjadi orang pemberi sodakoh. Yang kedua, menjadi orang yang lebih soleh lagi. Itu di alam barzah. Apalagi di alam akhirat. Ketika manusia dipanggil satu-satu, memakai tangan kanan, biyaminihi. Yang kedua, memakai tangan kiri, bisimalihi. Yang memakai tangan kanan, biyaminihi, wajahnya berseri-seri. Wujuhi yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa ya rabbiyu mabsusah amaba. Kenapa berseri-seri? Karena dia tahu akan menjadi ahlul jannah. Tiba-tiba setelah itu bisimalihi, dengan tangan kiri, lalu wajahnya menjadi pucat pasi. Wujuhi yauma idzin khosiyah, wajahnya menjadi capek, wajahnya menjadi sangat sedih. Kenapa dia khosiyah? Lalu dia membuka satu halaman. Bapak Ibu tahu halaman kitab kita di akhirat kira-kira berapa lembar? 33 lembar, kata Rasul. Setiap lembar catatan itu kalau dilebarkan sepanjang mata memandang di padang mahsyar. Padang mahsyar luasnya berapa? Bumi dan langit dijadikan satu. Itulah padang mahsyar. Kita punya 33 lembar catatan. Di jereng itu tidak pernah bertepi. Saking banyaknya catatan kita, termasuk malam ini. Panjenenganipun Pak Haji Wahono catetane mengundang karena napa sedang bersyukur. Panjenengan hari ini rawuh dicateti. Dalam bahasa saya nak ngaji ngoten iki setor rai, ngoten niku lho. Setor muka. Kecatet teng akhirat. Jadi panjenengan wonten akhirat nanti itu angok-angok gini. Angok-angok niku napa bahasa Indonesiane? Angok-angok niku angok-angok itu umah diwale wae. Angok-angok itu
Napa Pak Haji Saidi? Metungul. Wah, Pak Haji Saidi tambah desa ya. Wong sugih wong desa ya. Bu Haji Saidi lama enggak maringi bebek ya. Saya anggere ngisi teng mriko mesti diparingi bebek. Enak bebeke, empuk ya ta ya. Kapan kula diparingi malih? Ya. Matur nuwun nggih, Pak Haji, Bu Haji. Saya sering sowan di sana. Ango-ango itu bahasa Indonesianya ango-ango ya. Uma-uma ya. Jadi ngoten iki lho, niki mlebu ngene lho. Bingung iki, swargane nggo endi? Mergo wis ngaji setorai, malaikat Ridwan langsung monggo. Jenengan wingi ngaji tengene Pak Haji Wahono to? Sak meja to, gitu. Kanca sampeyan lak ora cetha kabeh. Ya gitu. Itu malaikat ngoten niku, gitu. Masya Allah, itulah kata Allah. Kita itu masuk di surat Al-Fatir 33, 34, 35. Al-Fatir itu 33 sama dengan surat Ali Imran 115. Rujukannya sama, Al-Baqarah 25. Yang Al-Fatir itu sampai 35. Sabiqun bil khairati biidnillah dzalika huwal fadlul kabir jannatun adniyat khulunaha yukhalauha fiha asawira min dabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha harir. Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, aku beri karunia yang besar. Pak Haji Wahono kagungan kelebihan hari ini, bersyukur Mas Dika, Mbak Amelia mau tindak umroh, yuk koncone diundang kabeh. Mugi-mugi ganjarane sedekah. Awake dhewe jenengan beleh wedhus ra ono sik teko, sapa sik mangan gitu. Iki do rawuh. Saya tahu niki weekend acarane kathah. Ana sing arep pijet, ana sing arep terapi, ana sing arep mancing, ana sing arep kuliner, ya ta? Ana sing arep jalan-jalan, sing arep badminton. Ya tetep menyang. Sabiqun bil khairati bi idnillah, bersegera berbuat baik atas izin Allah. Wonten sing arep menyang mau wis ler-leran, weruh bantal wae mesti turu. Ya tetep menyang kok. Yo le turu pindah neng pengajian. Makanya sapa sing turu nang pengajian pahalanya lipat 27 kali. Wah, mesti ulama-ulama harus tahu krungu iki. Ustaz Petuk. Oh, hadis kok kaya ngono andani. Barang siapa yang tidur di pengajian dengan ikhlas, maka pahalanya lipat 27 kali. Hadis riwayat Agung Budianto. Ora cetha ya. Ora cetha ya ben ijazahe lah asli. Gimana Kanjeng? Ya. Wangel sensitif ya ta. Rasa terus ke Mas. Aja mancing-mancing aku Mas ya ta. Artinya konsepnya adalah bersegera. Makanya Pak Wahono, Pak Haji ini bersegera. Diberi panjang umur sehat, njuk beleh wedhus. Ya ta, panjenengan njuk bersegera. Mas Mbak Amelia karo Mas Dika njuk bersegera arep tindak umroh. Kan karo panjenengan bersegera. Ciri orang soleh kan wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Ali Imran 115. Orang soleh itu orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah. Oh, tidak main-main balasannya. Al-Baqarah 25. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadalladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Aku wahai iman amal soleh tak lebokake swarga yang mengalir sungai di bawahnya. Di situ aku berikan samarah buah-buahan dan istri-istri yang suci kekal selama-lamanya. Jadi ibu-ibu di sini yang rawuh wanita solihah. Wong saya tadi arep maju itu deg-degan. Begitu di sini ketemu ibu-ibu, masya Allah hati saya damai. Ternyata ibu-ibu yang hadir itu wanita solihah, calon penghuni surga. Wajahnya lembut, kalau ngendika tertata rapi. Karo wong lanang ki ora tau nyengol-nyengol. Sik lanang mbek. Maesuk wis diamuk ya kan. Tapi saya apa loh Pak Haji?
kalau pengajian ini nek ibu-ibu iki wajahe ceria Mas. Piye de wis nyumbang ngono ya ta. Pokoke excited. Nek bapak-bapak iki modele ngene iki. Meneng wae ngene iki lho. Ketok nek wajah-wajah tertekan. Ya padha ustate barang kan tadi alhamdulillah. Jadi kembalikan hari ini Pak Haji Wahyu panjenengan mengkonversikan sesuatu yang fana, itu intinya itu. Karena Rasul mengatakan ma'indukum yang fadu wa ma'indallahi baqa. Di sisi kamu itu yang fadu rusak. Tenda ya rusak, kursi ya rusak, mobil ya rusak. Tapi yang di sisi Allah itulah yang kekal. Ketika dipanggil oleh Allah di Al-Haqqah itu kita membawa kitab itu. Jadi ini semua yang indah ini dibawa ke akhirat. Ojo ditinggal eman-eman. Le golek angel kok ditinggal. Karena ketika orang yang biyaminihi dengan tangan kiri, dia membuka satu halaman namanya halaman mahliyah. Apa mahliyah itu? Halaman tentang harta. Ternyata tabungannya ditinggal di dunia. Ditunjukkan Allah rumahnya ditinggal di dunia, mobilnya ditinggal di dunia. Lupa belum dibawa ke akhirat, sudah keburu dipanggil Allah SWT. Makanya kalimatnya menjadi Rabbana ahrijna. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Lalu Allah nanya, nak tak tahu harap ngopo? Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya akan berbuat baik yang dulu belum saya lakukan. Apa kata Allah? Allah itu ngelehke kita. Ngelehke itu apa? Ngelehke itu itu apa ya? Mengelehkan. Ngelehke itu gini, nyun sewu, ini ten ini iki. Ngelehke itu gini, Dek, musim hujan bawa mantol ya. Ngoten niku to? Ternyata tidak bawa mantol. Lalu kudanan masuk angin. Lalu Allah mengatakan, ibu andani kok. Pingkan ibu wis ngendika nggawa mantol, ngeyel masuk angin rasakno. Itu ngelehke. Bahasa Indonesiane? Enggak, ngelehke itu mengingatkan tapi agak menohok gitu ya. Karena kalimatnya gini, awalam nu'amirkum matadzakaru fi. Apa dulu ketika di dunia tidak ada yang memberitahu kamu peristiwa ini akan terjadi, bahwa kamu akan diperiksa, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Man tadzakaru faja'akumun nadhir. Apa tidak ada yang memperingatkan kamu peristiwa ini akan terjadi? Faduku fima lidzolimina minasir. Orang yang dolim seperti kamu mikir donya wae, ora tau mikir akhirat, la minasir, tidak ada bantuan apapun. Makanya inilah hidup. Bagaimana membuat yang fana itu menjadi kekal. Malam ini dicontohkan oleh beliau dan panjenengan sami. Mas Dika mau tindak ke sana dalam rangka itu. Itu yang penting. Makanya hebatnya orang umroh sowan datang Gusti Allah itu memakai baju ihram. Kenapa pakai baju ihram? Artinya lambang meninggalkan dunia. Namanya uzlah dalam bahasa Al-Quran, mengasingkan diri. Ketika semua orang itu malah mikir dunia, dia ninggal ke dunia. Makanya di Indonesia keren, ihramnya bajunya putih. Meskipun itu partainya Golkar ora njuk kuning. Dumeh PAN njuk biru. PDIP njur apa? Ya tetap putih meskipun belum mesti PKS. Kan ada kita. Artinya kita meninggalkan dunia itu keren. Ketika semua orang itu ngumpul ke dunia, ninggal ke dunia, jadi tamunya Allah SWT. Itulah namanya memakai baju ihram. Makanya karena tidak ada balasan apapun, tidak ada batas meninggalkan dunia, dungane mandi gitu. Weh, monggo Pak Bupati. Weh, Bapak Harto. Sehat je. Sehat sibuk. Nyun sewu Pak Bupati je. Saya lanjutkan je. Nyun sewu je.
Matur nuwun Pak Bupati rawuh sehat, mugi-mugi barokah amin. Saya teruskan ya. Kenapa orang yang umroh atau haji itu doanya makbul? Salah satu tirai yang membuat doa itu tidak makbul adalah hayati dunia, cinta kepada ubudunya, cinta pada dunia. Mas Dika dan Mbak Amelia akan berangkat, baju dunianya dilepas semua pakai baju putih, baju ihram sampai sana. Nanti setelah itu beliau akan sowan menjadi tamunya Gusti Allah. Setelah di sana semua doa itu akan diijabah Allah SWT karena tirainya sudah dihilangkan. Maka dari itu, kemudian apalagi orang yang umroh itu adalah tamunya Allah SWT. Karena dia tamuku, kata Rasul, apapun yang dia minta pasti aku beri. Makanya nanti kita doakan semoga Mas Dika lancar sama Mbak Amelia, doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doa diijabah? Tinggalkan dunia. Yang kedua apa? Kuat memegang apa? Memegang Ka'bah sebagai senter dari kehidupan. Jadi kenapa kita tawaf di sana itu 7 kali berlawanan arah jarum jam? Artinya apa? Salah satunya, sehebat apapun seseorang, ilmunya sundul langit sekalipun, tetap saja Ka'bah yang menjadi senternya. Ada yang naik Vespa buanteri Raja Mak, ono sing nang cedak jam di atas, mau berapapun atau yang paling dekat, sehebat apapun seseorang, tetap pada Ka'bah dia akan bersujud. Inilah yang namanya orang yang tawadhu, orang yang melepaskan kehebatannya, melepaskan semua merasa jabatannya, melepaskan kekayaannya untuk mohon pada Allah SWT. Setelah selesai tawaf, sa'i. Ketika itu sa'i, apa yang terjadi? Itu adalah pelajaran dari tawakal pada Allah SWT. Tidak ada manusia yang lebih tawakal. Salah satunya adalah tawakalnya seorang Siti Hajar. Ketika diderek ke Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu hanya punya Ismail yang kecil, tidak ada makanan, tidak ada air, ditinggal ke Mesir. Lalu beliau lari dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali baru ketahuan, nangisnya terhenti semuanya. Kemudian apa? Beliau shock, mati anakku dehidrasi. Setelah sampai sana ternyata sedang diberi minum oleh malaikat dengan air zam-zam. Itulah tawakal. Mas Dika dan Mbak Amelia tindak dengan kerendahan hati, melepaskan dunia, rendah hati, tawakal pada Allah SWT, nyuwun langsung pada Allah SWT, insyaallah yang terbaik nanti yang akan diberikan kepada beliau berdua ketika umrah itu. Bagi kita yang mendoakan, semoga juga insyaallah mendapatkan kebaikan. Saya kira demikian sekedar pengantar kami. Yang pertama, mari kita konversikan apa-apa yang ada di dunia ini. Ojo ditinggal pokoknya. Oh getun tenan. Bahkan di sana itu tidak hanya berteriak tapi scream. Karena di surat Al-Fatir itu kalimatnya menjadi wahum yastorihuna fiha, bukan memakai yastaro. Tak itu dalam bahasa Al-Qur'an artinya teriak, tapi oleh Allah diganti tok. Tok itu artinya scream, menjerit-jerit, menunjukkan seseorang yang sudah putus asa. Mumpung masih panjang umur, mumpung masih hidup, mari kita isi lembaran-lembaran kitab itu adalah lembaran kitab yang baik. Ya, dalam keseharian kita adalah yang baik, dari yang paling sederhana sampai yang atas lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah, dan sekali lagi Mas Dika sehat je. Tindak kalau benjang menopo Selasa tindak je. Unduripun 14 hari atau sekitar itu. 9 hari. Mugi-mugi lancar, benjang kondur sehat. Ya, benjang kita akan syukuran lagi di sini. Saat ini boleh wedhus, besok boleh kambing ya ta nggih. Ah itu. Nek yo sing ngisi ya kudu aku. UGM ya ta. Ra cetha ta ya. Ndak. Ya rasa wae tempile lho Mas. Ket mau wae. Niki Pak Bupati niku jajan-janane mancing-mancing aku terus ya. Nyuwun sewu sudah lepat ngapunten. Untuk berdoa saya nyuwun gungan Pak Kiai Ghazali ingkang paring doa.
untuk Mas Anu. Ngaten nggih, nyuwun sewu Pak Ustaz nggih. Demikian, banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.